kita masih membahas hubungan agama dan negara. Problema yang sudah berabad-abad, bahkan sudah beribu tahun, belum pernah mencapai penyelesaian yang dapat diakui dengan tingkat kebenaran yang memadai oleh semua pihak. Misalnya mengenai konsep yang menyatukan agama dan negara, baik berupa negara agama maupun agama negara, itu di tataran logikanya saja sudah mengalami kerancuan. Dan semakin parah lagi di tataran praktis, karena agama dengan demikian menjadi dasar segala tindakan haus darah dari politik negara, menjadi dasar dari segala skandal bejat, korup, dan sebagainya. Sejarah di berbagai bangsa sudah menyaksikan semua itu. Pernah ada pemimpin tertinggi gereja ya, yang karena sudah sekaligus adalah pemimpin negara, maka harus berlaku sistem dinasti waktu itu ya. Nah, sehingga ada remaja masih berusia belasan tahun sudah harus naik takhta ketika orang tuanya meninggal. Nah, anak muda itu yang adalah pemimpin tertinggi gerejanya tiap hari melakukan pesta orgi di istana. Pesta seks bebas, tukar-menukar pasangan berlangsung di dalam istana negara yang oleh umatnya dipercaya sebagai takhta suci. Nah, sangat-sangat banyak contoh dan bukti buruknya dari penyatuan agama dan kekuasaan negara. Negara masuk campur ke dalam urusan agama warga sehingga terjadi ketidakadilan atas kelompok warga tertentu. Ketidakadilan terjadi baik berupa tindakan langsung oleh negara terhadap kelompok keagamaan tertentu maupun sebaliknya aparat negara yang sudah berpihak pada kelompok tertentu sehingga tidak melakukan tindakan apa-apa untuk mencegah tindak keadilan sampai pembantaian berlangsung atas kelompok tertentu lainnya gitu. Bahkan sekadar negara memfasilitasi lembaga keagamaan pun itu memiliki kecenderungan untuk berkembang ke arah pola hubungan yang saling memanfaatkan demi kepentingan-kepentingan tertentu yang pada akhirnya buruk bagi negara maupun justru bagi pengembangan agama itu sendiri. Contoh misalnya yang dilihat dan sering disampaikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, mengenai hubungan antara pemerintah Mesir dengan Universitas Al-Azhar di Kairo. Itu pusat studi Islam. Bermula dari hal yang wajar dan memang wajib ya, pemerintah suatu negara memfasilitasi lembaga pendidikan di negaranya itu wajib, bukan saja wajar. Sementara dari sisi lembaga keilmuan agama tersebut, ini bahkan dinikmati sebagai hal yang baik. Itu memang perlu. Birokratisasi dalam lembaga keagamaan ini dinilai sebagai kemajuan dan akan mempercepat pencapaian tujuan-tujuan mereka. Tujuan-tujuan yang luhur dan mulia. Tetapi tumbuhnya kesalingtergantungan lantas menumbuhkan hal-hal yang buruk. Al-Azhar kehilangan sikap kritis, kata Gus Dur, terhadap pemerintah. Mereka lebih sering memproduksi pemikiran-pemikiran teologis yang hanya untuk melegitimasi politik pemerintah. Dan beriring arah birokratisasi itu pun agama tumbuh dengan watak formalisme. Gus Dur kemudian menunjuk Ikhwan al-Muslimin atau Ikhwanul Muslimin itu lahir sebagai gerakan koreksi terhadap kondisi hubungan agama dan pusat keagamaan, pusat kekuasaan negara itu. Walau harus pula disayangkan menurut Gus Dur, koreksi dari pihak Ikhwan al-Muslimun itu, Ikhwanul Muslimin itu, kendati membawa semangat demokratisasi, tetapi Ikhwanul Muslimin pun
tak kalah dalam hal formalisme agama yang sudah terlanjur disuburkan dalam budaya masyarakat itu secara menyeluruh. Itu contoh yang Gus Dur tunjuk mengenai ketika terjadi hubungan saling tergantung antara itu tidak dipersatukan tapi terjadi hubungan saling tergantung antara kekuasaan negara dan agama. Penyatuan institusi agama dan negara adalah kecenderungan alamiah. Itu premis yang hendak saya tekankan di awal. Penyatuan institusi agama dan negara adalah kecenderungan alamiah dan kemudian masih bertambah dengan keyakinan iman. Jadi diyakini sebagai kebenaran. Kebenaran menurut perspektif logika hidup beragama. Karenanya ia menjadi kecenderungan abadi karena agama itu nilai-nilai abadi kan. Ia selamanya akan memanifestasi entah dalam format yang bagaimana, anatomi yang bagaimana, formulasi kimiawi yang bagaimana. Itu akan muncul tapi dasarnya sama gitu. Nah, sedemikian besar, penting dan mendasarnya dorongan kecenderungan untuk merealisasi penyatuan agama dan kekuasaan negara. Dihayati sebagai kecenderungan alamiah, sebagai faktor objektif, dan apalagi berdimensi amanat yang sifatnya absolut. Bahkan pula sudah dilegitimasi melalui proses rasio. Jadi rasio manusia kan berkembang evolutif itu, dan sehingga itu tertanam, sehingga akhirnya itu dianggap lebih benar dan paling benar. Seperti itu. Kecenderungan menyatukan agama dan kekuasaan negara akan selalu mewujud dimanapun, kapanpun, dan secara bagaimanapun. Hampir 1,5 milenium pertama sejarah gereja Kristen adalah kesaksian tentang pergulatan sangat kuat untuk mewujudkan kecenderungan yang abadi itu. Komplit dengan pengembangan yang luar biasa dalam wacana teologi untuk melegitimasi itu. Pergulatan dan perjuangan yang tidak semata-mata politis praktis, tidak semata-mata reaktif terhadap kekuasaan penjajahan seperti yang kita lihat di lain negeri ya. Tidak. Ini memang konstruktif, bukan reaktif. Jadi perwujudan dari imanat mulia itu sendiri. Sebagaimana dimanifestasikan dengan ihsan dan gemilang oleh Ambrosius, Augustinus, dan lain-lain bapak gereja lainnya. Dan sebetulnya dalam sejarah Kristen itu sudah sejak juga Kaisar Konstantinus itu sendiri. Hasilnya pun terbukti sering luar biasa baik. Tidak selalu buruk seperti yang kita gambarkan di awal tadi. Banyak contoh-contoh pemerintahan yang diselenggarakan dengan sistem agama yang membawa keberhasilan yang fenomenal. Johannes Calvin misalnya ketika ia memimpin kota Jenewa pada 5 abad yang lalu. Ada cerita-cerita catatan-catatan kritis yang lain, tetapi secara menyeluruh itu terbilang sukses besar. Menumbuhkan budaya politik yang luar biasa baik. Kemudian kita ingat misalnya Pendeta Abraham Kuyper. Pendeta Abraham Kuyper itu saat menjadi kepala pemerintahan kerajaan Nederland, ia menjalankan politik berdasarkan etika Kristen yang membawa kemajuan sangat besar dalam bidang pendidikan, sosial, budaya, termasuk pendidikan di negeri-negeri koloni, termasuk Indonesia. Itulah yang oleh banyak sejarawan sering dibilang sebagai justru penyebab bangsa ini bisa memiliki pemimpin-pemimpin politik modern yang kemudian berhasil mencapai kemerdekaan pada
Kita tahu pada tahun 1945 ya. Dalam sejarah Islam juga, siapa yang bisa menyangkal idealnya kepemimpinan Khalifah Umar? Itu Umar bin Khattab adalah teladan keadilan yang luar biasa. Memancarkan keadilan sampai ke pihak-pihak lainnya gitu kan. Negara-negara lain dan umat beragama lain. Ia pun berhasil luar biasa membangun adab negara yang ideal. Spirit, semangat, pola pikir, world view tentang kesatuan agama dan negara itu sedemikian membesar dengan segala aspeknya, mendominasi seluruh sejarah sosial politik, membentuk dunia dialektikanya sendiri, sehingga tidak selalu gerak kecenderungan itu datang dari pihak agama. Jadi sedemikian dia sudah membesar dan dia memasuki hukum sejarah, dialektik sejarah, sehingga tidak selalu itu datang dari ambisi-ambisi orang yang berpikir membawa kepentingan agama atau apa gitu untuk merebut kekuasaan negara. Tidak. Contoh misalnya penguasa Jerman, Kaisar Heinrich IV, itu pada tahun 1077. Tahun 1077 itu sampai menghukum dirinya. Jadi Kaisar Heinrich itu menghukum dirinya sendiri dengan cara berdiri di tengah salju selama 3 hari 3 malam demi mendapatkan pengampunan dari Paus agar legitimasi agama bagi kekuasaannya jangan dicabut. Itu luar biasa. Jadi datang dari justru pihak penguasa. Kecenderungan yang datang dari pihak negara, politisi negara itu, yang seperti itu, dapat mewujud dalam berbagai format dan formula. Bermacam-macam. Contoh, menyusul perpecahan gereja sejak abad 16, monarki Inggris menjadi negara agama yang baru, tetapi bukan karena agamanya yang berhasil mengendalikan kekuasaan negara. Jadi mereka menjadi monarki berbentuk negara agama bukan karena berhasil satu kelompok agama berhasil merebut kekuasaan pemerintahan, tidak. Tapi sebaliknya gitu. Negara Inggris waktu itu berhasil melepaskan diri dari kekuasaan gereja. Nah, mereka pun tidak memilih agama-agama yang ada yang sedang bertarung. Tapi agama yang dibentuk oleh kekuasaan negara itu untuk dikenakan pada negara mereka. Ini suatu perjuangan yang berliku-liku, melampaui jalan manapun yang pernah ditempuh dalam kelajiman sejarah hubungan agama dan politik. Maka perjuangan itu jelas adalah upaya merealisasi logika formal bahwa negara niscaya adalah negara agama. Saya tekankan ulang bahwa sejarah di Inggris itu jelas-jelas adalah wujud dari logika formal bahwa negara adalah niscaya negara agama. Dan itu berarti pertama-tama mewujudkan teologis atau amanat religiositas. Bukan sekadar amanat institusional agama. Jadi ada beda itu, bahwa ini adalah perwujudan teologis. Bahkan diyakini sebagai perwujudan iman, realisasi iman. Jadi bukan sekedar seperti yang kita kira, banyak dikira adalah perintah dari organisasi keagamaan. Atau kadang-kadang sekarang suka disebut politisasi agama. Tidak. Gitu. Yang terjadi di Inggris itu adalah benar-benar murni perwujudan iman.
Dengan ini pula saya ingin sekalian mengungkapkan, ini soal sejarah, bahwa keliru penjelasan dari banyak sejarawan yang menunjuk sebab musabab pemisahan gereja Inggris dari gereja Katolik Roma pada tahun 1534 itu. Mereka membentuk Anglican Church, gereja Anglikan itu selama ini dianggap hanya sepenuhnya soal semangat politik nasionalisme Inggris berhadapan dengan kekuasaan Vatikan. Tidak. Teori seperti itu memang paling sering digunakan, apalagi ketika intelektual besar di Inggris itu Bertrand Russell, dia mengatakan bahwa reformasi gereja yang terjadi mulai di Jerman dan lain-lain itu, menurut Russell itu reformasi gereja yang berlangsung di Jerman, Prancis, Swiss, Inggris itu dan lain-lain adalah semacam pemberontakan kebudayaan dari peradaban Eropa Barat terhadap dominasi peradaban Eropa Selatan yang sudah kokoh sejak Yunani dan Romawi. Itu Russell, tesis Russell itu. Tapi pandangan Russell itu jelas sangat sempit ya dan terlalu simplikatif. Itu keliru gitu. Nah, juga keliru kalau sejarah reformasi gereja di Inggris itu cuma dikaitkan pada masalah pribadi dari Raja Henry VIII yang mau kawin tapi bertabrakan dengan aturan hukum gereja sehingga tidak disetujui paus. Sesungguhnya dalam kalangan Kristiani di Inggris, semangat religiositas murni yang tidak jarang harus bertentangan dengan institusi gereja itu, dalam hal ini bertentangan dengan tahta suci Romawi, itu sudah lama bertumbuh di Inggris, jauh sebelum itu. Bahkan benih yang tumbuh di Inggris itulah yang kemudian harus diakui sebagai rintisan reformasi gereja. Gitu. Yaitu gerakan dari sejumlah teolog yang berlangsung dalam beberapa generasi gitu. Tapi yang paling menjulang adalah William of Ockham di abad 14, dan pada akhir abad 14 itu juga ada yang sangat terkenal itu John Wycliffe. John Wycliffe itu sampai dinyatakan oleh para sejarawan sebagai sang bintang fajar reformasi. Gitu. Nah, juga di awal dasawarsa pada abad 15 itu, jadi tahun 1400-an awal gitu, Parlemen Inggris telah mengambil keputusan radikal berupa perintah penyitaan harta gereja Roma di seluruh wilayah Inggris untuk disumbangkan kepada orang miskin demi mewujudkan amanat teologis etis untuk mengutamakan amal kasih sayang yang konkret. Meski kita tahu pemerintah sendiri belum berani mewujudkan undang-undang yang ditetapkan oleh Parlemen Inggris itu. Malah sebaliknya Raja Henry IV itu menindas para pengikut ajaran Wycliffe itu, ya, yang sudah terbentuk berupa gerakan Lollard, ya, dengan pemimpinnya seorang perkhotbah yang sangat tersohor yaitu Sir John Oldcastle gitu. Nah, memang sesungguhnya jika kita mau meneliti secara lebih cermat sejarah dari sangat banyak pemerintahan di berbagai negeri, di berbagai masa, sejarah Inggris yang dikisahkan di atas bukanlah fenomena tunggal dan tidak terlalu istimewa. Sangat banyak yang seperti itu, dalam format dan kadar yang tentu berbeda-beda. Nah, itu sangat-sangat sudah menjadi tendensi politik dari berbagai pemerintahan ataupun calon pemerintah dalam memperlakukan tafsir tertentu dari ajaran suatu agama. Begitulah konsep pemisahan agama dan negara harus menjadi tuntutan abadi, menjadi perjuangan selamanya.
Karena negara agama maupun agama negara adalah kecenderungan abadi. Kita masih akan mengelaborasi kecenderungan abadi itu dan maka tuntutan pemisahan itu dalam uraian saya yang berikut dalam mengenai hubungan agama dan negara dalam seri yang ketiga.